teknologi sudah pasti dibarengi dengan perkembangan dalam industri bisnis. Munculnya inovasi baru, fitur-fitur baru, hingga teknik promosi yang semakin maju terutama di digital marketing. Zaman dulu sebuah bisnis jika ingin melakukan scaling, terutama untuk menaikkan omset, memperluas reach, sudah pasti dibutuhkan tenaga sales alias orang asli, membuka stand, menyebarkan brosur, membuat event, seminar, workshop, pengenalan produk baru, dan lain-lain. Kini perkembangan teknologi digital semakin maju dan para pembisnis termasuk kamu mungkin semakin sadar akan mudahnya dan murahnya dalam melakukan promosi secara digital, hemat tenaga, dan sudah pasti hemat waktu. Sekarang digital marketing pun sudah digandrungi dan disadari oleh orang-orang banyak yang bahkan baru mulai bisnis sekalipun. Bagi kamu yang sekarang seorang pebisnis atau baru memulai bisnis dan mempelajari digital marketing dan bingung hal-hal apa atau skill apa saja yang harus kamu kuasai, apalagi kamu yang baru memulai bisnis dan masih belum punya tim alias masih solo, skill-skill ini wajib kamu kuasai sebelum kamu memiliki tim atau memimpin sebuah tim. Yang pertama, skill dasar IT. Sudah pasti dalam digital marketing untuk memasarkan dan mempromosikan produk atau jasa kamu pasti dibutuhkan sebuah platform seperti website contohnya. Karena tidak cukup hanya berjualan secara organik lewat sosial media saja atau beriklan, tapi kamu juga harus memiliki website untuk menambah trust atau kepercayaan pelanggan kamu. Dan inilah poin-poin hal yang harus kamu ketahui untuk membangun sebuah website. Poin yang pertama, membeli hosting dan domain. Kamu bisa riset untuk mencari hosting dan domain, lalu bisa chat ke tim supportnya dan tanyakan langkah-langkah atau prosedur pemesanan hosting dan domain. Pemesanan hosting dan domain cukup mudah, tinggal pilih paket, isi formulir, isi nama domain, lalu transfer, selesai. Poin kedua, memahami dan bisa mengoperasikan halaman cPanel website. Setelah hosting dan domain yang kamu beli berhasil aktif, kamu tinggal masuk ke halaman cPanel. Cara masuknya biasanya bisa kamu lihat di email ketika pemesanan hosting dan domain, atau bisa tanyakan kepada tim support tempat kamu membeli hosting dan domain. Tapi ini sebenarnya penting-penting tidak, tapi cukup kamu tahu saja di halaman cPanel ini adalah tempat kamu membuat email untuk bisnis kamu, seperti contoh xxx@ nama domain kamu, tempat pengelola database, file website kamu, menambahkan subdomain, hingga menginstal WordPress, dan lain-lain. Poin selanjutnya, memahami WordPress. Ini adalah hal yang paling penting, karena sejatinya adalah membuat website itu membutuhkan waktu, tenaga, dan sudah pasti skill-skill IT yang lebih dalam, yaitu programming. Karena itulah WordPress sangat tepat untuk dipilih bagi orang-orang yang tidak tahu dan tidak paham dalam membuat website. Karena sebenarnya walaupun domain dan website kamu sudah ada, tapi website kamu sebenarnya masih belum ada, karena kamu harus membuatnya. Dan salah satu cara yang mudah kamu bisa membuat website adalah dengan menggunakan WordPress atau CMS sejenisnya. Kamu bisa masuk ke halaman cPanel, lalu install WordPress. Setelah instalasi selesai, kamu juga harus paham struktur halaman admin WordPress, seperti menambahkan tag, membuat post, menginstal plugin, memasang tema, upload gambar, dan lain-lain. Itu tentang skill IT dasar. Nah, sekarang sangat erat kaitannya dengan website dan konten. Yang kedua, desain. WordPress sudah diinstal, maka hal yang harus kamu lakukan adalah merapihkan, terutama membuat landing page untuk profil produk atau jasa kamu. Sebenarnya tahapan pembuatan landing page ini bisa dimasukkan ke skill basic IT, tapi saya pribadi memasukkan ke desain. Karena di WordPress sendiri terdapat plugin seperti Elementor, yang mana kita bisa membuat landing page hanya dengan drag-drag atau geser-geser saja untuk menambahkan elemen gambar, paragraf, dan lain-lain. Karena imajinasi itu penting, pemahaman kombinasi warna, pemilihan font, dan lain-lain itu termasuk ke ilmu desain. Jadi dalam pembuatan landing page, pemahaman akan desain sangatlah penting. Tidak hanya itu, dalam website atau landing page, kamu pasti membutuhkan gambar, icon, desain banner, dan lain-lain. Yang mana skill desain sangat dibutuhkan, apalagi dalam beriklan sangat diperlukan konten, baik gambar atau video. Oke, saya rangkum kembali tentang skill desain ini. Intinya skill desain dibutuhkan dalam pembuatan logo, icon website, mendesain landing page, website, membuat konten gambar dalam website atau landing page, membuat konten dalam beriklan. Selanjutnya ke nomor ketiga, yaitu copywriting. Skill copywriting itu sangat penting sekali. Tulisan adalah poin penting dalam digital marketing, karena tulisan adalah salah satu faktor yang bisa menghipnotis calon pembeli. Karena di dalam dunia digital, kamu tidak bisa bertatap muka langsung dengan pembeli, maka persuasif atau tulisanlah yang sangat berpengaruh. Maka skill copywriting sangat dibutuhkan. Copywriting akan sangat dibutuhkan dalam membuat tagline produk atau website kamu.
membuat headline dan seisi konten di landing page seperti deskripsi, poin-poin, scarcity, penawaran yang menarik, dan anatomi landing page lainnya, membuat headline untuk beriklan, membuat body content copywriting dalam iklan, template follow up, template edukasi, paneling, dan lain-lain. Itu semua masuk ke cakupan dalam copywriting. Yang keempat, riset dan analisa. Bagian ini mungkin bagian yang cukup sulit karena kita harus paham dan bisa membaca data seperti Google Trend, trending di berita, tren bisnis, tren produk, dan analisa dalam menentukan produk apa saja yang sedang booming, market yang profitable seperti apa, target yang minim kompetitor itu seperti apa, kompetitor terkuat siapa, analisa peluang dari kelemahan kompetitor itu bagaimana. Tidak hanya itu, jika kamu beriklan, kamu juga pasti harus bisa juga membaca data dari report iklan kamu. Apakah iklan kamu bagus atau tidak, penentuan CTR, CPL, yang ideal itu seperti apa, dan keputusan iklan di stop atau dilanjut itu seperti apa. Itu semua masuk ke riset dan analisa. Yang terakhir, beriklan atau promosi. Ini adalah poin terakhir. Jika produk kamu sudah ada dan siap, website atau landing page sudah siap juga, konten copywriting di dalamnya sudah selesai dibuat, konten iklan sudah siap juga, copywriting iklan sudah ada, template untuk melayani pembeli sudah ada, maka tinggal action, yaitu beriklan atau promosi secara organik di sosial media. Jika kamu menggunakan sosial media, sudah pasti reach akan terbatas. Cara organik membutuhkan waktu, dan itu akan memang memakan tenaga. Maka dari itu, saya menyarankan untuk mempelajari cara beriklan di media sosial seperti Facebook, YouTube, Google, dan sejenisnya. Tapi sebelum beriklan dan menentukan media promosi apa yang bagus dan cocok untuk kamu beriklan, saya sarankan kamu tonton video ini. Linknya ada di deskripsi. Intinya supaya kamu paham produk kamu cocok dijual di mana. Apakah marketplace? Apakah iklan di Facebook? Iklan di Instagram, iklan di Google, iklan di YouTube, atau di mana? Karena tidak semua produk bisa cocok dijual di Facebook, Google, dan sejenisnya. Karena produk benar tapi tempat promosi salah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Garis besar atau hal yang perlu kamu ketahui sebelum beriklan adalah memahami dan bisa mengoperasikan dashboard ads yang kamu pilih, seperti dashboard ads Facebook, Google, Marketplace, dan lain-lain, budgeting iklan, targeting audience atau riset keyword, implementasi paneling pada ads, dan lain-lain. Pada dasarnya banyak sub-ilmu atau skill yang terkait dalam digital marketing, dan memang cukup banyak. Tapi jika kamu memiliki tim, kamu tidak mesti menguasai semuanya, cukup tahu saja. Karena jika berbicara bisnis, pada dasarnya tidak ada owner atau pemilik bisnis yang mengerjakan semua halnya sendiri. Dalam arti, pembisnis itu bukan Superman yang bisa mengerjakan atau melakukan semua hal-hal seorang diri, melainkan pembisnis adalah super team. Dan tugas kita adalah memanage tim, mengatur, membagi tugas, dan lain-lain. Maka dari itu, jika kamu memiliki cukup budget untuk meng-hire dan membuat sebuah tim untuk bisnis, paling tidak carilah orang-orang yang memiliki skill di poin-poin yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi, apakah kamu mau masih solo berbisnis atau memilih tim? Yuk diskusi tentang itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa like, komen. Saya Megdani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.